Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Fang Yuan tidak datang ke kelas hari ini. Lihat teman-teman, kursinya kosong. Dia sangat berani. Pelajaran hari ini diajarkan oleh tetua akademi, namun dia berani tidak muncul. Ini buruk, ekspresi tetua jelek, sepertinya Fang Yuan dalam masalah. Hehehe, di akademi, anak-anak muda berdiskusi dengan lembut. Beberapa melirik ke arah kursi kosong Fang Yuan, serta ekspresi gelap tetua akademi yang menggelap. Sejak dia memulai pemerasan, Fang Yuan berdiri melawan semua orang di kelas. Melihatnya dalam masalah, semua siswa bersemangat untuk apa yang akan datang. Ekspresi tetua akademi itu kaku saat dia menjelaskan inti dari memelihara lubang sambil diam-diam menatap kursi Fang Yuan. Dia tertawa dingin di dalam hatinya, Fang Yuan, oh Fang Yuan. Saya masih khawatir tidak dapat menangkap titik lemah Anda kemarin, dan di sini Anda memberikannya kepada saya hari ini. Bagaimanapun juga, kamu adalah remaja berusia 15 tahun, aku telah melebih-lebihkanmu. Ekspresi jeleknya sebagian besar palsu. Motifnya adalah menggunakan kesempatan ini untuk menemukan masalah dengan Fang Yuan dan menghukumnya, menghilangkan dominasinya yang meningkat di kelas. Tidak dapat disangkal, seiring berjalannya waktu, kehadiran Fang Yuan yang mendominasi semakin kuat, menyebabkan siswa lain hampir tidak bisa mengatur napas. Dominasi sepihak bukanlah apa yang ingin dilihat oleh tetua akademi. Dia ingin melihat seluruh kelas bersinar. Pria. Tetua akademi mengangkat jari dan mengetuk meja dengan ringan. Penatua, rakyatmu ada di sini. Kedua penjaga yang berdiri di luar di pintu masuk. Tetua akademi mendengus di depan umum, Fang Yuan ini semakin tidak terkendali, menjadi sangat malas dan membolos kelas tepat di bawah hidungku. Pergilah ke asrama dan bawa dia ke sini untukku. Ya, Penatua. Para penjaga melanjutkan perjalanan mereka. Melihat para penjaga menghilang di luar pintu, akademi meledak dalam suara diskusi. Banyak siswa bergabung dalam percakapan. Fang Yuan sedang dalam keadaan kotor sekarang, kata seseorang dengan mata bersinar terang. Hehe, kita punya pertunjukan untuk ditonton nanti. Yang lain tertawa senang terhadap penderitaan Fang Yuan. Kakak, kamu terlalu sombong. Ini menantang otoritas tetua. Tidak peduli hukuman apa itu, Anda akan datang. Gu Yue Fang Zeng melihat kursi kosong, menghela nafas di dalam. Bam, bam, bam. Tetua akademi dengan ekspresi tegas, membanting meja 3 kali, diam, tidak boleh berbicara di kelas. Auranya saat ini seperti gunung berapi yang akan meletus, menyebabkan ketakutan pada orang lain. Segera, akademi menjadi sunyi. Para siswa dengan ketakutan diam, dengan cepat masuk ke posisinya. Kecuali, meskipun ekspresi mereka begitu, pikiran mereka sudah jauh ke dalam masalah ini. Kelas berlanjut, anak-anak muda tidak berkonsentrasi sama sekali. Beberapa siswa di dekat jendela melihat keluar terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa saat, langkah kaki bisa terdengar di pintu. Seketika telinga para siswa bergerak-gerak, puluhan mata menunjukkan ekspresi cerah. Tiba. Tetua akademi juga mendengar langkah kaki dan menyipitkan matanya sebagai hasilnya. Dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi Fang Yuan. Dia akan menghukumnya untuk berdiri di luar selama 3 jam. Meskipun hukumannya tidak berat, itu sudah cukup baginya untuk dipermalukan. Sepanjang pelajaran, siswa yang masuk dan keluar akan melihat Fang Yuan berdiri di sana. Dengan cara ini, itu akan merusak citra tak terkalahkan Fang Yuan. Ketika para siswa menyadari bahwa Fang Yuan tidak ada yang istimewa, dampaknya pada mereka akan sangat berkurang. Ini akan menghasilkan mereka mendapatkan keberanian dan membangkitkan semangat kompetitif mereka. Bagian yang hebat adalah, karena hukuman Fang Yuan berasal dari akademi, ini akan meningkatkan reputasi akademi. Hanya dengan penghormatan mereka akan taat. Jadi, meskipun metodenya sederhana, ia memiliki niat yang mendalam di bawahnya. Langkah kaki semakin dekat, dan akhirnya seseorang berdiri di luar pintu. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara ketukan bisa terdengar. Hehe, aku akan membukanya. Siswa di dekat pintu itu mengajukan diri dan dengan antusias pergi untuk membuka pintu. Akademi menjadi tenang, banyak mata menatap pintu. Retak.
Pintu dengan mudah dibuka oleh siswa itu, memperlihatkan celah. Sinar matahari menyusup dari celah. Siswa yang membuka pintu tiba-tiba membeku, tiba-tiba bergidik. Ahaha, dia tertegun sejenak sebelum tiba-tiba berteriak, tanpa sadar mengambil langkah besar mundur. Tubuhnya terbentur ke meja dan dia langsung kehilangan keseimbangan, jatuh dengan meja ke tanah. Wajah bocah itu pucat, ekspresinya ngeri, anggota tubuh gemetar dan tidak dapat mengerahkan kekuatan. Berbaring di lantai, dia dengan panik mencoba bangun, tetapi jatuh kembali lagi dan lagi. Ada apa? Dalam sekejap semua orang tercengang, semuanya mengerutkan kening dalam-dalam. Banyak tatapan dengan rasa ingin tahu melihat ke arah pintu. Pintu perlahan didorong terbuka oleh orang di luar. Tetua akademi menghentikan ceramahnya karena refleks. Yang pertama kali dilihat semua orang, adalah tangan di pintu. Tangan kiri seorang remaja. Tangan kiri dengan darah yang menetes. Tangan berdarah. Melihat tangan berdarah ini, banyak mahasiswi menutup mulut mereka dan berteriak ketakutan. Pintu perlahan terbuka sepenuhnya. Kecerahan sinar matahari menusuk mata semua orang, menyebabkan mereka menyipitkan mata. Dengan sinar matahari yang cerah sebagai latar belakangnya, bayangan gelap yang melekat pada seorang remaja kurus muncul di hadapan semua orang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tetua akademi merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat di hatinya. Ini Fang Yuan, seseorang berteriak keras. Setiap orang yang sudah terbiasa dengan sinar matahari dapat dengan jelas melihat siapa orang itu. Yang menatap mata mereka adalah Fang Yuan, bermandikan darah, berdiri di luar pintu seolah-olah dia telah melalui pertempuran yang intens. Tangan kirinya perlahan ditarik, tangan kanannya mencengkeram beberapa rambut, menyeret seseorang. Lengan kiri orang itu sepenuhnya terlepas dari pangkalan. Dia terbaring di sana tidak bergerak, jelas tidak sadarkan diri. Darah di bahu kirinya menyembur keluar. Itu salah satu penjaga yang pergi mencari Fang Yuan. Seseorang mengenali identitas orang tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi? Seseorang mengamuk. Dia membunuh lagi, kali ini dia membunuh para penjaga. Seseorang menunjuk ke arah Fang Yuan, berteriak ngeri, semakin keras, seolah-olah itu akan membersihkan teror dan ketakutan di hatinya. Seketika, akademi itu gaduh. Banyak siswa melupakan aturan saat ini, dan berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka melihat ke arah Fang Yuan dengan ekspresi ketakutan, terkejut, dan gugup. Dalam imajinasi mereka, Fang Yuan akan diseret ke sini oleh para penjaga ke kiri dan ke kanan. Tapi kenyataannya adalah, Fang Yuan bermandikan darah, ekspresinya dingin seperti iblis yang mendekat. Kedua penjaga, satu hilang sementara yang lain terbaring tak bergerak, darah mengalir dari tubuhnya dengan cepat membentuk genangan air. Aroma darah yang kental meresap ke akademi. Tetua akademi tercengang, dia tidak mengantisipasi pemandangan seperti itu. Setelah keterkejutannya, datanglah kemarahan yang hebat. Kedua penjaga itu hanyalah seniman bela diri eksternal. Jadi bagaimana jika mereka meninggal? Tetua akademi tidak terlalu peduli. Tapi poin krusial adalah identitas mereka. Mereka adalah penjaga akademi, mewakili prestise akademi. Mewakili wajah tetua akademi. Fang Yuan ini terlalu berani. Dia tidak hanya membunuh Gao Wan, sekarang dia bahkan pergi dan membunuh penjaga akademi. Tidak, ini bukan hanya berani. Dia praktis memprovokasi, menantang prestise akademi klan. Tetua akademi itu marah, menunjuk ke arah Fang Yuan, berteriak, Fang Yuan. Apa ini? Anda harus memberi saya penjelasan, alasan yang bagus untuk menyelamatkan Anda. Jika tidak, dengan kejahatan membunuh para penjaga, Anda akan dijebloskan ke penjara, menunggu putusan klan. Semua siswa bergidik, bahkan jendela bergetar, seluruh akademi bergema dengan jeritan tetua akademi. Hanya Fang Yuan yang tampak tenang, matanya mewarnai racun yang dalam, berperilaku seperti biasa, tidak dapat melihat perubahan apapun dalam emosinya. Setelah melihat sekeliling, Fang Yuan melepaskan lengan kanannya, dan dengan celepuk, kepala penjaga itu jatuh ke genangan darah, memercik ke celana Fang Yuan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua akademi, suaranya yang tenang bergema di seluruh akademi yang sunyi, Tetua akademi, aku benar-benar punya sesuatu untuk dilaporkan. Bicara, tetua akademi berbicara dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melengkungkan kepalanya saat dia melihat Fang Yuan, ekspresinya sedingin es. Tertawa dingin di dalam hatinya, dia berpikir, Fang Yuan,
kamu membuat lebih banyak kesalahan, meningkatkan tingkat keparahannya. Aku akan melihat bagaimana kamu akan menjelaskan dirimu sendiri. Di dalam akademi, perhatian semua orang tertuju pada Fang Yuan. Ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan, ketakutan, ejekan dan ketidakpedulian. Fang Yuan tidak memperhatikan orang-orang ini. Dia memandang tetua akademi dengan ekspresi tegas, dengan jarinya menunjuk ke arah penjaga yang pingsan. Melapor kepada tetua, kedua penjaga ini memiliki motif yang tidak murni, niat licik. Mereka masuk ke kamar saya ketika saya berada di saat penting untuk menerobos ke tahap tengah. Seperti yang diketahui semua orang, kultivasi Master Gu tidak dapat diganggu. Terutama ketika seseorang mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Momen gangguan tidak hanya akan menyebabkan terobosan gagal, tetapi bukaannya juga akan rusak. Untungnya keberuntungan saya bagus, karena pada saat mereka menerobos masuk, saya sudah melangkah ke tahap tengah. Namun, sebelum masa bereaksi, Fang Yuan melanjutkan, keduanya tidak mengakui kesalahan mereka sebelumnya. Yang mengejutkanku, mereka membual tanpa malu-malu karena ingin bersikap kasar denganku, bahkan memarahi leluhur klan kita, berbohong bahwa tindakan mengganggu kultivasi saya adalah keputusan tetua yang terhormat. Muridmu tidak percaya begitu, dan melawan dengan marah. Keduanya memiliki seni bela diri yang kuat, dan saya harus berjuang untuk hidup sebelum akhirnya mengalahkan kedua orang ini. Tapi mengingat mereka adalah penjaga akademi, muridmu tidak segera membunuh mereka. Aku hanya memotong salah satu lengannya, dan kaki orang lain. Meskipun ada kehilangan darah yang cukup banyak, mereka masih hidup. Itu adalah laporanku untuk masalah ini. Tolong tegakkan keadilan untukku, tetua yang terhormat. Karena itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua akademi. Nada suaranya mendesak, mengatakan banyak informasi, dan tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk menyela. Setelah dia selesai, orang-orang di sekitarnya perlahan mulai bereaksi. Apa yang dikatakan Fang Yuan sebelumnya, saya tidak menangkapnya. Saya pikir dia bilang dia maju ke tahap tengah. Bagaimana mungkin, dia hanya sampah kelas C. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar maju ke tahap tengah terlebih dahulu. Dia pasti berbohong, dia takut dengan hukuman akademi, jadi dia berbohong. Para siswa berdiskusi dengan keras. Jika dibandingkan dengan kemajuan Fang Yuan ke tahap tengah, nyawa kedua penjaga itu tidak lagi penting. Mereka bukan anggota klan Gu Yue, siapa yang peduli apakah mereka mati atau hidup. Kamu bilang kamu naik ke peringkat 1 tahap tengah. Suara tetua akademi itu sedingin es, ekspresinya tak kenal ampun. Fang Yuan, ini bukan bahan tertawaan. Jika Anda mengakui kesalahan Anda sekarang, saya masih dapat memperhitungkan bahwa ini adalah kesalahan pertama Anda dan menangani Anda dengan lunak. Jika Anda ingin terus berbohong dan mencoba menutupi kesalahan Anda, maka saya dapat memberitahu Anda sekarang, kebohongan mudah dilihat. Fang Yuan tidak menjelaskan dirinya lebih lanjut, dia tertawa ringan dan berkata kepada tetua akademi, tolong periksa pena tua. Bahkan tanpa kata-katanya, tetua akademi sudah bergerak maju. Dia meletakkan tangannya di perut Fang Yuan, menempatkan jejak rohnya ke dalamnya. Segera dia melihat bagian dalam lubang Fang Yuan. Di dalam bukaan, tidak ada Gu. Jangkrik musim semi-musim gugur sudah menyembunyikan dirinya. Gu peringkat 6 jauh lebih unggul daripada tetua akademi peringkat 3, jadi jika ingin bersembunyi, itu tidak akan ditemukan dengan mudah. Adapun cacing minuman keras, Fang Yuan telah memasukkannya ke dalam cadangan anggur asrama, dan tidak membawanya. Tetua akademi dengan mata tertutup, bisa melihat laut purba tembaga hijau, tenang seperti air tenang. Tetesan esensi purba di dalamnya semuanya berwarna hijau zamrud dari esensi purba tahap menengah. Melihat dinding bukaan berwarna putih bersinar dengan cahaya yang dipantulkan seolah-olah semuanya terbuat dari air. Semburan aliran air dengan cepat bergerak di sepanjang dinding. Dinding air, dia benar-benar maju ke tahap tengah, bagaimana ini mungkin? Tetua akademi berteriak di dalam hatinya, tanda keterkejutan di bawah ekspresinya yang tenang. Tapi dia mencoba menyembunyikannya dengan kemampuan terbaiknya, wajahnya masih tanpa ekspresi. Sesaat kemudian, setelah dia mencerna fakta ini, dia menarik kembali tangannya, berbicara dengan suara serius, ini memang tahap tengah. Para siswa telah menahan napas, menunggu hasilnya. Putusan tetua akademi menyebabkan keributan besar di akademi.
Para siswa penuh dengan kebingungan dan keterkejutan, masing-masing wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Fang Yuan hanya kelas C, namun dia adalah orang pertama yang menembus ke tahap tengah, ini bertentangan dengan akal sehat. Untuk kultivasi dan menerobos alam Master Gu, aspek terpenting adalah bakat. Bagaimana ini mungkin? Nilai C adalah yang pertama maju. Bagaimana ini membuat nilai A, nilai B itu terasa? Ini. Wajah Gu Yue Fang Zeng pucat. Dia masih percaya diri tadi malam, tetapi sekarang kenyataan itu duduk di depannya, dia tidak dapat menerima fakta seperti itu dan jatuh ke tanah. Gu Yue Mo Bei mengepalkan tinjunya, dan Gu Yue Chi Chen dengan penuh kebencian mengertakkan gigi. Tetua akademi tidak bisa dengan mudah tertipu, jadi bagaimana Fang Yuan berhasil melakukannya? Sekaligus, semua anak muda menatap Fang Yuan, memiliki satu pertanyaan di hati mereka, dengan bakat kelas C itu, bagaimana dia maju? Hati tetua akademi juga penuh dengan keraguan. Di bawah kebingungan yang begitu besar, dia mengabaikan gagasan untuk menekan Fang Yuan dan bertanya langsung, Fang Yuan, saya harap Anda dapat menjelaskan ini, bagaimana Anda berhasil maju ke tahap tengah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, surga menghargai pekerja keras, dan sebagai hasil dari pelatihan gigi siswa, saya berhasil maju dengan lancar. Kebohongan. Jika surga menghargai pekerja keras, aku akan menjadi yang pertama sejak lama. Rajin belajar dan berlatih. Beberapa waktu lalu, saya masih melihatnya berjalan-jalan di sekitar distrik toko. Para siswa jelas tidak puas dengan jawaban seperti itu. Begitukah? Tetua akademi menjawab dengan netral, tatapannya menatap Fang Yuan, memancarkan tekanan. Ekspresi Fang Yuan terus terang, membuat kontak mata dengan yang lebih tua tanpa rasa takut. Tubuhnya bermandikan darah, kemeja linennya berantakan, seolah-olah dia telah melalui pertempuran yang intens. Sepasang mata hitam seperti jurang, menunjukkan semacam kedamaian, ketidakpedulian, dan bahkan menyembunyikan sedikit hiburan. Melihat tatapan seperti itu, hati tetua akademi itu goyah. Fang Yuan ini, dia tidak takut, tidak terancam, dan tidak terkejut, bagaimana dia bisa diinterogasi olehku di sini. Dengan bakat kelas C-nya, menjadi yang pertama maju ke tahap tengah, harus ada rahasia. Tetapi karena dia tidak ingin mengatakannya, sebagai tetua akademi, saya tidak dapat menginterogasinya secara paksa. Sepertinya saya hanya bisa menyelidiki ini secara pribadi. Memikirkan hal ini, tetua akademi mengalihkan pandangannya dan ekspresi dinginnya menjadi lebih lembut. Namun Fang Yuan tidak membiarkan masalah itu berlalu, muridmu ketakutan, tetua yang terhormat. Bagaimana kamu akan menghadapi kedua penjaga ini? Mereka telah kehilangan banyak darah, jika mereka tidak segera dirawat, mereka mungkin mati. Takut, Anda, tetua akademi membalas dalam benaknya. Alisnya mengerutkan kening dalam-dalam. Pada titik ini, sebagai penanggung jawab akademi, dia harus melangkah maju dan menyelesaikan ini. Tapi bagaimana saya harus menyelesaikan ini? Penatua akademi tidak bisa menahan perasaan bermasalah. Dia diam-diam mulai berpikir. Fang Yuan mempertimbangkan semua perubahan ekspresi tetua akademi. Dia tertawa secara internal, tetua akademi pasti benar-benar bermasalah sekarang. Kedua penjaga ini, mereka hanyalah orang luar, hidup mereka murah seperti rumput. Di waktu normal, tidak ada yang peduli jika mereka mati. Tapi sekarang situasinya berbeda, mereka dikirim oleh tetua akademi. Jika mereka benar-benar mati, tetua akademi akan kehilangan reputasinya. Dengan demikian, para penjaga tidak bisa mati, tetua akademi akan menyelamatkan mereka. Bagian yang benar-benar merepotkan tetua akademi adalah putusan Fang Yuan. Dalam rencana awalnya, Fang Yuan pertama kali bermain bolos dan kemudian membunuh para penjaga. Ini bisa dikatakan menentang gurunya, menjadi sombong dan egois. Menurut aturan klan, dia akan dilemparkan ke penjara klan, merenungkan kesalahannya di dalam. Tetapi ketika menambahkan masalah kemajuan Fang Yuan ke tahap tengah, kesalahan ini menjadi sangat berbeda. Fang Yuan bermain bolos dan membunuh para penjaga karena dia sedang berkultivasi. Ini masuk akal. Bagian pentingnya adalah, dia berhasil maju ke tahap tengah, dan menjadi yang pertama di kelas ini. Ini memungkinkannya untuk berada di sisi akal. Apa yang diandalkan Fang Yuan untuk maju ke tahap tengah, rahasia ini akan dibahas nanti. Pemenang memenangkan semua, pecundang kehilangan semua,
dunia hanya peduli dengan hasil. Tidak ada yang akan menegur junior yang luar biasa. Tetua akademi tidak bisa mengeksekusi hukuman apapun padanya. Untuk apa akademi ini? Ini untuk memelihara Master Gu yang luar biasa, dan menyuntikkan darah segar ke klan. Sekarang kita memiliki pemuda yang bercita-cita tinggi, Anda sebagai tetua akademi masih ingin mencari masalah dengannya. Itu akan mengabaikan peran Anda. Sama seperti seorang siswa yang mendapatkan hasil yang baik, sebagai seorang guru dia harus menyemangati dan memujinya, bukan menghukum dan mengkritik. Seorang guru yang menghukum dan memarahi seorang siswa karena hasilnya yang baik bukanlah guru yang akan pernah diakui. Mungkin para tetua lainnya diam-diam akan menimbulkan masalah bagi Fang Yuan karena mereka takut akan prospek masa depan Fang Yuan, atau karena dendam dan keluhan masa lalu. Tapi dia sendiri, tetua akademi yang terhormat, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Karena dia bertanggung jawab atas akademi, dia harus tidak memihak, setidaknya di permukaan. Ini aturannya. Apakah saya membiarkannya pergi seperti ini? Tidak mudah menemukan kelemahannya. Tetua akademi itu marah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua anak muda di akademi hanyalah penonton masalah ini. Mereka hanya dapat melihat masalah ini sebagai hiburan, tetapi tidak dapat melihat poin penting dalam hal ini. Mereka tidak dapat mengalami kegembiraan dalam pertempuran ini. Yang benar adalah, ini adalah satu-satunya saat dia sebagai tetua akademi, bertarung melawan Fang Yuan si siswa. Pertama, dia memegang aturan, dan bertekad untuk menghukum Fang Yuan, menghilangkan citranya yang kuat di depan siswa lain. Selanjutnya, Fang Yuan membalas. Tindakannya mungkin tampak gegabah, tetapi itu menyentuh masalahnya, dan dengan alasan untuk maju ke tahap tengah, dia mendapatkan kembali argumennya. Adapun dua penjaga yang tidak beruntung itu, mereka hanyalah pion pengorbanan yang terlibat dalam pertempuran kecerdasan keduanya. Fang Yuan ini, dia terlalu licik. Jika dia benar-benar membunuh kedua penjaga itu, saya masih bisa membalasnya dengan alasan ini. Meskipun bakatnya tidak bersemangat, dengan metode yang teliti dan berpengalaman, sulit dipercaya bahwa dia baru berusia 15 tahun. Bagian terburuknya adalah, saya tidak bisa membalas. Tidak heran pada masa itu, klan memiliki desas-desus tentang kecerdasannya yang terbangun lebih awal. Tetua akademi tiba-tiba menyadari, dia telah kalah. Kehilangannya karena statusnya, dia adalah yang lebih tua yang bertanggung jawab atas akademi. Ini adalah kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan seseorang juga merupakan kelemahan seseorang. Fang Yuan sudah memahami logika ini sejak lama. Tetua akademi itu tidak berdaya dan frustrasi. Dia telah meminta Fang Yuan untuk menjelaskan, dan sebenarnya penjelasan Fang Yuan penuh dengan celah dan mudah diekspos. Penjaga ini dipilih oleh tetua akademi itu sendiri, mereka tidak akan begitu gegabah dan terbelakang untuk memarahi leluhur Gu Yue. Kata-kata Fang Yuan disengaja, itu adalah tuduhan terang-terangan, membingkai dan memasang jebakan di depan pihak lain. Tetua akademi jelas tentang hal ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat mengejar masalah ini. Ini adalah jebakan. Begitu dia memeriksanya, kebenaran akan terungkap, dan bagaimana dia akan menangani masalah ini. Jika dia tidak menghukum Fang Yuan, kedua penjaga itu akan dijebak dengan menyedihkan, dan sebagai tetua akademi, jika dia tidak menangani hal-hal secara tidak memihak, bagaimana orang bisa mempercayainya? Jika dia menghukum Fang Yuan, itu akan menekan dan menunjukkan kecemburuan terhadap yang berbakat. Untuk menekan junior klan untuk dua pelayan yang bukan bagian dari klan, masalah ini akan memicu ketidakbahagiaan anggota klan. Jadi, cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan berpura-pura tidak melihat apa-apa, dan memperlakukan kedua penjaga ini sebagai potongan yang dibuang. Mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, serta memuji Fang Yuan. Dengan cara ini, anggota klan akan puas, dan penjaga yang tertipu, tanpa informasi tambahan, akan menganggap ini sebagai tidak memihak. Jika dia menangani masalah seperti ini, itu akan memberi sesepuh akademi manfaat terbesar. Logika memberi tahu tetua akademi bahwa ini adalah cara untuk menanganinya. Tapi secara emosional, dia tidak bisa menerimanya. Dengan berbaring, Fang Yuan ini terlalu licik. Tetua akademi tidak hanya gagal menekan Fang Yuan, tetapi dia sendiri menjadi batu loncatan bagi Fang Yuan, dipermalukan di depan umum.
Fang Yuan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun padanya dan berani menentangnya seperti ini di depan umum, menyebabkan tetua akademi yang terhormat ini menderita penghinaan dan frustrasi seperti itu. Intinya adalah, di masa depan jika kedua penjaga ini merasa marah dan ingin mengungkapkan kebenaran, sebagai tetua akademi, jika dia ingin mempertahankan citra dan posisinya, dia harus menjadi yang pertama melangkah dan menekan mereka. Tapi ini semua disebabkan oleh Fang Yuan. Perasaan macam apa ini? Misalnya, itu akan seperti Fang Yuan buang air besar di wajah tetua akademi, tetapi tetua itu sendiri masih harus memujinya dan pada saat yang sama, membersihkan pantatnya untuknya. Jika ada yang ingin menunjukkan bahwa ada kotoran di wajahnya, dia harus menjadi orang pertama yang membungkam orang itu. Perasaan keluhan ini, hampir tak tertahankan bagi tetua akademi. Ada dorongan yang tumbuh di hatinya untuk memberi Fang Yuan beberapa tamparan ketat. Tapi akhirnya, tetua akademi mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Fang Yuan. Anak baik, wajah tetua akademi redup seperti air tenang, memaksa kata-kata keluar dari mulutnya. Itu semua berkat pengasuhan akademi, jawab Fang Yuan dengan jelas. Sudut mata tetua akademi bergerak-gerak. Semuanya berjalan sesuai dengan perhitungan Fang Yuan. Setelah itu, tetua akademi memerintahkan Gu Master Penyembuh untuk menyelamatkan kedua penjaga itu. Para penjaga diselamatkan, tetapi mereka menderita luka parah dan hampir lumpuh, akhirnya dipecat dari akademi oleh yang lebih tua. Fang Yuan tidak menerima hukuman apapun, sebaliknya dia menerima pujian secara menyeluruh. Hasil ini menyebabkan banyak ketakutan pada anak-anak muda lainnya. Tapi masalah ini masih jauh dari selesai. Seiring berjalannya waktu, keributan menyebar ke seluruh klan. Fang Yuan menjadi orang pertama yang maju ke tahap tengah dengan bakat kelas C-nya menjadi gosip setelah makan dari seluruh klan. Setelah makan dan istirahat minum teh, semua orang mendiskusikan masalah ini. Setelah kekhasan awal, semua orang mulai menebak rahasia di balik kemajuan cepat Fang Yuan. Sebenarnya, dengan bakat kelas C, melampaui kelas A dan kelas B untuk maju lebih dulu ke tahap menengah bukanlah sesuatu yang aneh. Benar, ada banyak metode di dunia ini yang dapat mencapai hal seperti itu. Ambil relik Gu misalnya. Setelah Gu ini digunakan, dinding bukaan akan ditingkatkan dan itu akan membantu kultivasi untuk naik dengan alam kecil, menjadi metode termudah untuk menerobos. Sekaligus, diskusi kerumunan berkembang menjadi segala macam jawaban dan metode yang memungkinkan. Adapun teori tentang cacing minuman keras dan sumber eksternal esensi purba, ide-ide ini juga secara alami dikemukakan oleh banyak orang. Jika Fang Yuan mengungkapkan keberadaan cacing minuman keras di awal, tidak akan ada keributan seperti itu. Tetapi karena dia menyembunyikannya, ini mengakibatkan rasa ingin tahu banyak orang dibesarkan. Meskipun tampak damai, desa Guyue memiliki arus bawah yang sedang berkembang. Banyak mata memperhatikan tetua akademi, semua menunggu penjelasannya. Sebagai tetua akademi, jika dia tidak tahu bagaimana seorang siswa yang dia ajarkan sendiri telah maju, itu akan menjadi kelalaian perannya. Dengan demikian, tetua akademi harus memberikan penjelasan. Hari-hari berlalu, anak muda kedua yang menembus tahap awal dan maju ke tahap tengah muncul. Itu adalah Guyue Mobei. Segera setelah itu, dengan perbedaan hanya 3 jam, Guyue Fang Zheng juga maju. Bagaimanapun, dia terseret oleh kurangnya batu purba. Tentu saja, ada juga alasan dia trauma oleh Fang Yuan. Yang ketiga adalah Guyue Chen. Bahkan jika dia memiliki esensi purba yang diresapi Guyue Lian, efektivitas metode ini tidak terlalu tinggi dan hanya dapat dilakukan setiap 3 hari sekali, menambah fakta bahwa itu sangat berisiko. Tetapi dengan bakat kelas C-nya, mendapatkan posisi ketiga sudah sukses. Pada hari kelima, tetua akademi sekali lagi membagikan subsidi. Guyue Fang Yuan. Dia berdiri di depan, memanggil nama Fang Yuan terlebih dahulu. Fang Yuan berdiri dan berjalan ke arahnya dengan ekspresi polos. Perhatian anak-anak muda tertuju padanya saat dia bergerak, mengungkapkan segala macam kecemburuan, pemeriksaan, dan kebencian, tidak ada yang sama. Hari ini, tetua tidak hanya membagikan sumber daya, dia juga menunjuk posisi ketua dan wakil ketua. Seperti yang diharapkan, yang pertama dipanggil adalah Fang Yuan. Dia adalah orang pertama yang maju, gelar ketua adalah miliknya. Sulit membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya.
Sebelum ini, saya pikir Fang Zeng yang akan datang lebih dulu. Dia adalah orang pertama yang maju ke tahap tengah, itu sangat aneh, pasti ada rahasia besar, tetapi dia menolak untuk memberitahu kami. Hehe, jika itu aku juga tidak akan memberitahu siapapun. Tetap diam dan makmur. Saat para siswa berbicara, Fang Yuan tiba di depan tetua akademi. Gu Yue Fang Yuan, kamu adalah Master Gu pertama yang mencapai peringkat 1 tahap menengah di kelas ini, jadi ini adalah hadiahmu. Mengatakan demikian, dia menyerahkan kantong uang putih dan biru. Fang Yuan menerima kantong uang dan membukanya di depan umum, mengintip ke dalam. Yakinlah, ada total 30 batu purba di dalamnya, akademi tidak akan merugikan Anda. Penatua akademi tersenyum. Terus terang, dia tidak akan pernah menyangka bahwa anak muda pertama yang maju ke tahap tengah adalah Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak mendengarkan tetua akademi. Dia jarang mempercayai orang lain, dan hanya percaya pada dirinya sendiri. Dia memeriksa dengan cermat dan menemukan bahwa itu memang 30 batu purba, tidak kurang satu. Dia kemudian memasukkan kantong uang itu ke dalam saku dadanya. Tetua akademi setelah melihat tindakan ini, berpikir bahwa keuangannya ketat, dan tidak bisa menahan senyum lebih cerah. Kurasa begitu, bagaimanapun juga dia adalah bakat kelas C. Bergegas ke tahap tengah, pengeluaran batu purbanya harus sangat besar. Dia juga tidak memiliki dana dari siapapun, sehingga dia harus ketat pada batu purba. Selama dia membutuhkan batu purba, kita tidak akan takut dia meninggalkan kendali klan. Begitu dia memasuki sistem klan, dia tidak akan bisa menyimpan rahasia itu, jadi bahkan jika kita tidak dapat menyelidikinya, suatu hari, dia akan memberitahu kita. Terhadap ini, tetua akademi itu penuh percaya diri. Yang benar adalah, setelah hari itu, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki Fang Yuan secara rahasia. Hampir setiap hari akan ada kemajuan dalam pencarian. Tapi terbukti, orang-orang itu belum mengetahui bahwa Fang Yuan memiliki beberapa ratus batu purba yang dimilikinya, dan sebenarnya agak kaya. Tetua akademi melanjutkan dan berkata, Fang Yuan, kamu adalah orang pertama yang melangkah ke tahap menengah peringkat 1, dan menurut aturan akademi, kamu tidak hanya akan menerima 30 batu purba sebagai hadiah, tetapi kamu juga akan mendapatkan prioritas dalam memilih Gu kedua segera setelahnya. Sekarang, saya akan menunjuk Anda sebagai ketua kelas. Bagaimanapun juga, Fang Yuan ditunjuk sebagai ketua. Setelah mendengar ini, beberapa siswa menghela nafas. Brengsek, Gu Yue Mo Bei mengertakkan gigi, merasa marah. Gu Yue Chichen menyilangkan anggota tubuhnya, menatap pemandangan dengan dingin. Yang paling terpengaruh adalah saudara laki-laki Fang Yuan, Gu Yue Fang Zeng. Wajahnya pucat, dan ekspresinya tampak tidak pasti. Awan gelap menjulang di atas kepalanya. Siswa biasa, setelah melihat ketua dan wakil ketua, harus membungkuk dan memberi penghormatan. Dengan hasil saya pasti akan menjadi wakil ketua. Tapi mulai sekarang ketika saya melihat kakak laki-laki, saya harus memberi penghormatan kepadanya. Tunggu, tetapi pada saat ini, Fang Yuan berbicara. Dia tersenyum tipis kepada tetua akademi dan berkata perlahan, Tetua yang terhormat, murid Anda di sini tidak berbakat dan tidak memiliki kebijaksanaan yang tinggi, oleh karena itu tidak dapat mengambil peran ketua dengan benar. Peran ini harus diberikan kepada orang-orang berbakat. Apa maksudmu kamu tidak ingin menjadi ketua? Sebagai ketua, Anda akan mendapatkan 10 batu purba setiap saat. Apakah Anda yakin ingin menolaknya? Tetua akademi mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berbicara. Selama puluhan tahun terakhir mengajar, dia tidak melihat siapapun menolak posisi ini. Sebenarnya dia sudah banyak memikirkan masalah ini, dan membiarkan Fang Yuan menjadi ketua kelas memiliki kelebihannya. Begitu dia menjadi ketua, dia akan berada di dalam sistem klan. Fang Yuan harus menjalankan tugasnya pada saat yang sama sambil menikmati perawatannya. Tidak peduli apa peran ketua, setidaknya yang harus dia lakukan adalah berhenti memeras teman-teman sekelasnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan ketua kelas. Ini seperti sebelumnya, meskipun tetua akademi dipermalukan oleh Fang Yuan, dia masih harus memujinya atas hasil kultivasinya yang luar biasa. Sebagai seseorang yang terikat oleh sistem, dia tidak akan dapat melakukan apa yang dia inginkan saat menangani masalah, dan berkali-kali dia tidak akan memiliki pilihan.
Tentu saja, ini bukan karena tetua akademi tidak senang dengan Fang Yuan yang memeras begitu banyak batu purba setiap saat. Dia berpikir untuk seluruh dewan siswa. Begitu Fang Yuan menjadi ketua dan berhenti memeras, ini akan memungkinkan remaja lain untuk bernapas di bawah tekanan Fang Yuan. Selanjutnya, dengan beberapa dorongan tangan, itu akan menghasilkan persaingan multiway di antara keluarga. Selama dia bisa memelihara benih harapan klan, Fang Zheng, Mo Bei dan Qi Chen, berapa biaya mengorbankan peran kecil sebagai ketua. Namun, meskipun dia memilih rencana yang baik, kebenarannya sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Fang Yuan menolaknya. Dia benar-benar menolaknya. Meskipun posisi ini kecil, ini adalah representasi kehormatan pertama di antara anak-anak muda berdarah panas ini. Selain kehormatan, sebagai ketua, mereka mendapatkan 10 batu purba sebagai sumber daya setiap kali. Godaan ini, tidak ada anak muda yang pernah menolaknya sebelumnya. Tapi Fang Yuan benar-benar menolak. Fang Yuan memandang tetua yang tertegun, dan bertanya kembali, apakah aturan akademi menyatakan bahwa yang pertama harus menjadi ketua? Posisi ketua, apakah itu tidak dapat ditolak? Tetua akademi menjawab dengan ekspresi dingin, tentu saja tidak ada aturan yang tidak berperasaan seperti itu. Fang Yuan tertawa, terima kasih tetua atas pengertianmu. Mengatakan itu, dia menangkupkan tinjunya dan berjalan kembali ke kursinya. Para siswa yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri semuanya menjadi keributan. Seketika, akademi itu ramai. Fang Yuan benar-benar menolaknya. Apakah kamu bercanda? Apakah kepalanya sakit? Tidak yakin mengapa dia bertingkah gila, tapi hehe, dia akan menyesali ini nanti. Fang Yuan menyerah menjadi ketua, ini berarti saya adalah ketua. Kebahagiaan datang terlalu cepat, dan tempat kedua Mo Bei tidak bisa bereaksi tepat waktu. Qi Chen menunjukkan ekspresi tidak percaya, dia tidak dapat memahami bahwa seseorang benar-benar menyerahkan posisi ketua, dia harus sangat bodoh. Kakak, Fang Zheng menatap dengan mata besar saat dia menatap Fang Yuan dengan kecewa. Menurut hasilnya, Fang Zheng dijamin untuk menjadi wakil ketua. Tetapi ketika Fang Yuan menyerahkan posisinya, Fang Zheng merasa bahwa posisi ini tidak lagi memiliki arti. Wajah tetua akademi itu gelap kali ini, benar-benar sangat gelap. Terakhir kali ketika Fang Yuan bolos kelas, meskipun dia tampak marah, itu hanya tindakan untuk dilihat orang lain. Tapi kali ini, suasana hatinya sedang buruk, lebih buruk dari sebelumnya. Fang Yuan menyerahkan posisi ketua. Ini berarti dia menolak sistem klan. Tetua telah memerintah akademi selama puluhan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat siswa seperti itu, menolak godaan besar ini. Dia ingin mengundang Fang Yuan ke dalam jebakan, tetapi karena dia tidak mau masuk, tetua akademi itu tidak berdaya. Pemberian subsidi berakhir. Mo Bei mengklaim posisi ketua dengan hasilnya menjadi yang kedua. Fang Zheng dan Qi Chen masing-masing menjadi wakil ketua. Ketua kelas diberi 10 batu purba. Wakil ketua mendapat 5. Beberapa siswa yang bukan dari keluarga kaya sangat iri sehingga mereka hampir ngiler saat melihat batu purba ketiga siswa itu. Roda api merah, matahari perlahan tenggelam di sisi barat pegunungan. Cahayanya tidak menusuk mata, tetapi itu adalah semacam sinar yang terang dan lembut. Langit barat diwarnai warna merah kemerahan, cahaya matahari terbenam terus menyebar. Itu seperti selir kekaisaran yang baru saja dihadiahi. Dengan senang hati berkerumun di sekitar kaisar, ingin tidur bersamanya. Gunung King Mao seluruhnya ditelan lautan warna merah mawar. Masing-masing bangunan dan rumah berpilar tinggi juga diselimuti dengan lapisan benang emas. Hutan di sekitarnya yang ditanam di sekitar akademi sepertinya tersapu dengan lapisan minyak yang samar. Angin bertiup perlahan, dan saat para siswa berjalan keluar dari kelas dengan dada mereka membawa batu-batu purba yang baru saja pingsan, mereka berada dalam keadaan pikiran yang santai dan tenang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yuan, untuk benar-benar menyerah pada peran ketua kelas. Hehehe, otaknya digoreng. Saya yakin dia berpikir untuk membunuh orang sepanjang hari, jangan khawatir dengan orang gila seperti ini. Kalau dipikir-pikir, hari itu ketika dia masuk ke akademi, saya benar-benar panik. Itu sangat menakutkan, saya mengalami mimpi buruk pada hari itu sendiri setelah saya pulang. Para siswa berada dalam kelompok berpasangan dan bertiga saat mereka berjalan. Selamat siang ketua kelas. Memem, salam ketua kelas.
Gu Yue Mo Bei dengan angkuh saat dia berjalan, dan kemanapun dia pergi, para siswa akan membungkuk dan menyambutnya tanpa kecuali. Wajahnya tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan dan kegilaan. Ini adalah daya tarik otoritas itu sendiri. Bahkan jika itu hanya sedikit perbedaan status, itu juga bisa membuat seseorang lebih percaya diri dengan harga dirinya sendiri. Saat matahari yang sekarat tampak merah seperti darah, Mo Bei menontonnya sambil hatinya bernyanyi, bagaimana mungkin aku belum pernah menyadari sebelumnya, kemerahan matahari terbenam ini pasti menggemaskan. Pergi kepala hanya karena menjadi ketua, seolah-olah itu sangat menakjubkan. Gu Yue Chicheng sengaja berjalan di belakang, karena dia sama sekali tidak ingin menyapa Gu Yue Mo Bei. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yuan, untuk berpikir dia benar-benar melepaskan posisi ketua. Namun itu juga hal yang baik, atau saya sebagai yang ketiga, bagaimana saya bisa mendapatkan peran wakil ketua? Gu Yue Chicheng bingung di dalam hatinya, tetapi dia juga merasakan kebahagiaan dan kelegaan. Selamat siang, wakil ketua. Pada saat ini, seorang siswa normal berjalan melewatinya dan segera membungkuk untuk menyambutnya. Hehe, selamat siang untukmu juga. Gu Yue Chicheng langsung mengangguk, wajahnya penuh senyuman. Begitu siswa itu pergi, Chicheng secara alami berpikir, selera wakil ketua agak menyenangkan. Saya yakin perasaan menjadi ketua kelas bahkan lebih baik. Jika saja saya bukan wakil ketua, tetapi ketua itu sendiri, betapa bagusnya itu. Chicheng yang baru saja bersukacita sebelumnya sekarang sudah dipenuhi dengan keserakahan yang tak terpuaskan, mulai mengumpulkan harapan untuk peran ketua kelas. Di bawah sistem klan, setiap peringkat yang lebih tinggi dari yang terakhir seperti wortel yang semakin besar dari yang sebelumnya, sangat memikatnya. Meskipun saya hanya bakat kelas C, tetapi saya percaya bahwa semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Gu Yue Chicheng penuh harapan untuk masa depannya. Namun saat ini, wakil ketua lainnya Gu Yue Fangzheng merasa sangat buruk di dalam hatinya, ekspresi wajahnya juga cukup tidak sedap dipandang. Kakak, kamu. Dia tampak terbelalak dengan tidak percaya di pintu gerbang akademi, di mana sosok tunggal berdiri. Aturan lama seperti biasa, setiap orang sepotong batu purba. Fang Yuan berdiri sambil memeluk lengannya, nadanya tumpul. Mulut Fang Zheng terbuka dan tertutup beberapa kali, lalu setelah beberapa saat berusaha dia akhirnya berkata, kakak, tapi saya wakil ketua sekarang. Itu benar. Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia mengangguk, memberi Fang Zheng tatapan acuh tak acuh, wakil ketua menerima uang saku 5 potong setiap kali. Jadi kamu harus menyerahkan 3 potong sebagai gantinya. Fang Zheng tercengang, dan untuk sesaat dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sekelompok remaja berkerumun di sekitar Gu Yue Mo Bei saat mereka berjalan. Ketika mereka melihat Fang Yuan memblokir pintu masuk gerbang sekolah, Gu Yue Mo Bei terbang dengan marah, jarinya menunjuk ke arah Fang Yuan. Fang Yuan, Anda pasti memiliki nyali untuk benar-benar masih berani menahan kami. Saat ini saya adalah ketua, dan sebagai siswa normal ketika Anda melihat saya, Anda harus terlebih dahulu membungkuk dan menyapa saya. Yang menjawabnya selanjutnya adalah tinju Fang Yuan. Gu Yue Mo Bei tertangkap basah secara tak terduga. Setelah dipukul tinjunya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah besar ke belakang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu memukulku, kamu benar-benar berani memukulku. Aku hanyalah ketua. Yang menjawabnya lagi masih tinju Fang Yuan. Bang, bang, bang. Setelah beberapa putaran bertukar pukulan ofensif dan defensif, Gu Yue Mo Bei dijatuhkan ke lantai oleh Fang Yuan, dan dia jatuh pingsan. Para pemuda di sekitarnya semua mata terbelalak saat mereka menonton, semuanya tidak yakin bagaimana harus bereaksi sejenak. Ini benar-benar berbeda dari imajinasi mereka. Para penjaga di pintu masuk gerbang juga telah mengawasi semua yang terjadi di bawah kelopak mata mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri. Fang Yuan baru saja menjatuhkan ketua kelas baru, apa yang harus kita lakukan? Saus salad, apa maksudmu? Itu berarti perhatikan saja mereka, lalu panggil beberapa orang lain dan rapikan tempat itu. Tetapi, hei, kamu ingin memprovokasi orang seperti Fang Yuan. Saya harap Anda ingat apa yang terjadi pada Wang Da dan Wu Er. Penjaga yang bertanya segera gemetar dan berhenti berkata lagi.
Kedua penjaga di pintu masuk gerbang besar berdiri tegak dan tegak. Untuk membiarkan insiden terjadi tepat di samping mereka, seolah-olah mereka tuli dan buta, tidak dapat mendengar atau melihat apapun. Setelah Fang Yuan memilah-milah Gu Yue Mo Bei, dia juga berurusan dengan Fang Zheng dan Qi Cheng. Saat itulah remaja lain menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Fang Yuan masih Fang Yuan lama yang sama, dan pemerasan akan tetap berlanjut seperti biasa. Masing-masing dari Anda menyerahkan satu potong batu purba, wakil ketua 3 buah, ketua kelas 8 potong. Fang Yuan mengumumkan aturan baru. Para pemuda hanya bisa menghela nafas dan dengan patuh memancing batu purba mereka. Ketika mereka berjalan keluar dari gerbang sekolah, tiba-tiba seseorang menamparkan kepalanya dan berseru dengan keras, "Saya sudah memikirkannya." Tidak heran Fang Yuan tidak menginginkan posisi ketua kelas. Dia ingin terus memeras kita. Itu benar. Setiap kali dia melakukannya, dia akan mendapatkan sekitar 59 buah batu purba, dan saat ini sudah mencapai sekitar 68 buah. Jika dia adalah ketua kelas, dia hanya akan mendapatkan 10 buah. Cukup banyak dari mereka yang tercerahkan. Dia terlalu berbahaya, terlalu licik, terlalu biadab. Beberapa dari mereka menamparkan paha mereka, penuh kebencian dan kebencian. Dengan cara ini berarti tidak ada yang luar biasa dari posisi kelas dan wakil ketua. Mereka juga akan diperas dan ditinggalkan dengan dua bagian, sama seperti kita semua. Tidak diketahui siapa yang baru saja berbicara, tetapi ketika anak-anak muda mendengarnya, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Bang! Tetua akademi menamparkan meja dengan keras, merasa sangat marah. Fang Yuan ini terlalu tidak masuk akal, apa yang dia coba lakukan. Untuk terus memeras, mengambil 8 buah dari ketua kelas dan 3 buah dari wakil ketua. Dengan ini, apa bedanya menjadi kelas dan wakil ketua dibandingkan dengan siswa normal lainnya? Tetua akademi mencoba yang terbaik untuk menekan suaranya, tetapi nadanya dipenuhi dengan kemarahan. Ketika Fang Yuan menolak posisi ketua kelas, itu berarti menolak integrasinya sendiri ke dalam sistem klan. Secara ketat, ini adalah semacam pengkhianatan terhadap klan itu sendiri. Ini cukup untuk membuat tetua akademi sangat marah. Segera setelah itu, Fang Yuan pergi untuk memeras sesama teman sekelasnya. Jangkauan tangannya semakin jauh, dan ini sudah melampaui garis bawah tetua akademi. Setelah pemerasan kali ini, pengaruh ketua kelas dan wakil ketua akan benar-benar melemah. Seiring waktu, siswa normal akan kehilangan rasa hormat dan minat mereka untuk kedua posisi ini. Sementara tindakan Fang Yuan kali ini tampak kecil, makna di baliknya agak berat. Itu cukup banyak menggunakan kekuatan diri sendiri untuk menantang sistem klan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh tetua akademi. Dia membangkitkan harapan baru klan yang segar, bukan pengkhianat klan. Namun meskipun mengetahui Fang Yuan telah pergi dan menantang Baselinnya, dia tahu bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menangani masalah ini. Jika dia benar-benar melakukannya, orang pertama yang tidak akan membiarkannya pergi adalah kepala klan. Orang kedua dan ketiga yang memiliki pendapat terhadapnya adalah Gu Yue Qilian dan Gu Yue Mo Chen. Kepala klan menaruh semua harapannya pada Gu Yue Fang Zheng, karena Fang Zheng adalah satu-satunya bakat kelas A dalam 3 tahun. Pemimpin klan membutuhkan seorang jenius yang ulet dan mandiri, bukan bunga rapuh dan halus yang dirawat. Pada saat yang sama untuk Qilian dan Mo Chen, mereka juga menaruh harapan pada cucu mereka masing-masing, berharap cucu mereka akan tumbuh di tengah kemunduran dan frustrasi. Jika tetua akademi bertindak dan menggantikan para siswa dalam menghukum Fang Yuan, begitu kabar tersiar maka akan ada pepatah, penerus masa depan keluarga Mo dan Qi tidak dapat mengalahkan Fang Yuan dan hanya bisa membiarkan para tetua membantu mereka. Betapa tidak menyenangkannya itu. Ini pasti akan menjadi pukulan besar terhadap ketenaran dan kehormatan keluarga Mo dan Qi. Tentu saja tetua akademi tidak takut pada Fang Yuan kecil yang kecil, tetapi dia malah khawatir intervensinya akan menarik tekanan dari 3 sisi, kepala klan, garis keturunan Mo dan Qi. Mereka cukup banyak terdiri dari hampir seluruh otoritas tinggi Gu Yue. Sebagai penatua yang rendah hati, bagaimana mungkin ia bisa bertahan? Akar masalah ini masih kembali ke rahasia Fang Yuan. Apa yang dia andalkan untuk menerobos ke tahap tengah?
Tetua Akademi menahan api di dalam hatinya dan menembakkan pandangannya ke 3 laporan investigasi di mejanya. Laporan pertama menunjukkan informasi luas tentang latar belakang keluarga Fang Yuan. Fang Yuan lahir dalam keluarga yang baik, tidak ada yang aneh tentang identitasnya dan pengalaman hidupnya sangat bersih dan bersih. Kedua orang tuanya telah meninggal dan dia dibawa oleh paman dan bibinya. Namun, mereka tidak akur, dan sejak dia menghadiri akademi, Fang Yuan selalu tinggal di asrama akademi. Laporan kedua adalah tentang catatan kehidupan Fang Yuan. Dia telah menunjukkan kecerdasan awal selama usia junior, dan dilihat dengan optimis oleh anggota klan, yang diprediksi menjadi kemungkinan bakat kelas A. Namun setelah upacara kebangkitan, dia diuji untuk menjadi kelas C, sangat mengecewakan klan. Laporan ketiga adalah tentang jejak Fang Yuan baru-baru ini. Pola kehidupan sehari-harinya sangat sederhana, dan dia memiliki jadwal yang kaku. Pada siang hari dia akan selalu menghadiri pelajaran di akademi, dan di malam hari dia akan selalu tidur di asrama. Dia sangat pekerja keras dalam kultivasinya, dan akan selalu memasuki kultivasi Gu Master setiap malam, memelihara bukaannya. Ada kalanya dia pergi ke satu-satunya penginapan desa untuk makan lebih enak dan membeli anggur untuk diminum. Dia memiliki kasih sayang khusus terhadap anggur, dan suka minum anggur bambu hijau. Di bawah tempat tidur asramanya, dia menyimpan puluhan pot anggur bambu hijau. Tetua Akademi melihat dengan cermat kembali pada ketiga laporan itu, hatinya membentuk kesan yang lebih dalam tentang Fang Yuan lagi. Kedua orang tuanya meninggal lebih awal, dan dia tidak dapat bergaul dengan paman dan bibinya, tidak heran bocah Fang Yuan ini tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan. Dia secara pribadi dinobatkan sebagai seorang jenius di antara semua orang oleh anggota klan, namun mereka juga secara pribadi mengambilnya dari langit dan melemparkannya ke bumi, tidak heran dia begitu liar dan sulit diatur, dan sangat dingin dan terpisah. Hidupnya sangat sederhana dan dia rajin berkultivasi. Ini dia menahan napas, tidak mau kebobolan, dia ingin membuktikan kemampuannya kepada klan. Jadi itulah sebabnya ketika saya menekannya, dia membalas dengan sangat keras. Begitu tetua akademi berpikir dengan hati-hati sampai saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Semakin banyak dia belajar tentang Fang Yuan, semakin dia memahami Fang Yuan. Tentu saja, memahami tidak berarti memaafkan. Fang Yuan melawannya, menyinggung martabatnya, menolak menjadi ketua kelas, dan bahkan memeras teman sekelasnya. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dia toleransi. Mengguncang informasi di tangannya, tetua akademi itu mengerutkan kening lagi. Meskipun laporan ini terperinci, mereka tidak ada hubungannya dengan rahasia kemajuan Fang Yuan. Sudah beberapa hari, orang-orang ini mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara ketukan terdengar di pintu. Masuklah, kata tetua akademi itu. Pintu terbuka. Itu adalah kepala klan, penjaga pribadi Gu Yuebo. Pemimpin klan memiliki perintah, tetua yang terhormat, tolong cepat ke paviliun keluarga utama, ada masalah yang harus dibicarakan. Oh, ada apa? Tetua akademi berdiri dari kursinya, dia telah merasakan tingkat keparahan masalah dari nada dan ekspresi penjaga. Master Gu peringkat 4 Sir Jiafu telah kembali, saudaranya Jia Jinseng telah hilang. Penjaga itu menjawab, desisan. Tetua akademi langsung menarik seteguk udara dingin. Bulan, bulat seperti roda, samar-samar terlihat di antara awan yang mengambang. Tetua akademi buru-buru berjalan di jalan, wajahnya hampir tidak terlihat di bawah sinar bulan yang berkedip-kedip. Sulit untuk bertahan hidup di dunia ini, dan Gu Masters menghilang adalah hal yang biasa. Dengan pengalaman hidupnya yang luas, tetua akademi tahu bahwa dalam keadaan normal, penghilangan mendadak semacam ini seringkali berarti kematian. Siapapun bisa mati, tetapi Jia Jinseng tidak bisa. Terutama tidak sekarat di desa Guyue. Identitasnya istimewa, ayahnya adalah kepala keluarga Jia, saudara laki-lakinya adalah Master Gu peringkat 4 Jiafu. Master Gu peringkat 4 memiliki esensi purba emas kuning, dan mereka memiliki kekuatan bertarung yang tidak masuk akal. Di dalam klan Guyue, hanya pemimpin klan yang peringkat 4 dan dapat menandinginya, sedangkan tetua klan lainnya semuanya peringkat 3. Kepala keluarga Jia berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia adalah peringkat 5, dan di bawah kepemimpinannya,
keluarga Jia naik ke kemakmuran, menjadi klan berukuran besar dan memiliki sumber daya seluruh gunung, dengan sejumlah besar anggota klan. Dibandingkan dengan mereka, klan Gu Yue hanyalah klan berukuran sedang. Jika kedua klan bertarung, desa Gu Yue pasti akan mengalami kerugian. Bagian yang paling krusial adalah, jika masalah ini disebarkan, reputasi klan Gu Yue akan ternoda. Banyak pedagang yang waspada dalam memilih rute mereka. Tanpa interaksi dengan pedagang, surplus sumber daya lokal klan Gu Yue tidak akan memiliki jalan untuk dijual, dan sumber daya eksternal yang mereka butuhkan tidak akan dapat dibeli. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan melemah. Masalah ini parah, jika kita tidak menanganinya dengan baik, itu akan menjadi bencana. Tetua Akademi dengan cemas bergegas menuju paviliun kepala klan. Begitu dia melangkah ke aula konferensi di paviliun kepala klan, Tetua Akademi merasakan suasana serius dan serius. Kursi utama ditempati oleh pemimpin klan saat ini Gu Yuebo. Jia Fu yang gemuk dan pendek membawa 5 hingga 6 pengikut bersamanya dan berdiri di tengah aula, mengadopsi sikap akusatif. Di bawah cahaya terang lampu, wajah serius para tetua yang berdiri di samping kursi mereka terlihat jelas. Jia Fu adalah Master Gu peringkat 4, dan karena dia tidak duduk, tetua klan peringkat 3 ini secara alami tidak berani duduk. Ini adalah kekuatan jera dari Master Gu peringkat 4. Itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kekuasaan. Salam, para tetua klan hendak memberikan penghormatan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh tangan pemimpin klan Gu Yuebo. Gu Yuebo yang memiliki rambut putih beruban menggunakan jarinya untuk menggosok pelipisnya, ekspresi tertekan di wajahnya. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak tentang masalah ini, Akademi Klan selalu di bawah pengawasanmu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di mana Gu Yue Fang Yuan? Tetua Akademi terkejut. Secara internal dia berpikir, bagaimana hubungannya ini dengan bocah Fang Yuan itu? Dia menjawab dengan sopan, pada saat ini, dia harus berkultivasi di asrama Akademi. Pemimpin klan menghela nafas, saudara Jia sangat curiga sekarang. Dia berpikir bahwa hilangnya saudaranya Jia Jinseng ada hubungannya dengan Fang Yuan. Aku memerintahkanmu untuk pergi dan membawanya ke sini segera. Tetua Akademi bergidik di dalam hatinya. Iya, dia memahami tingkat keparahan masalah ini, dan buru-buru memberikan penghormatan sebelum dia berbalik dan pergi. Saudara Jia, Fang Yuan itu akan segera dibawa ke sini, duduklah. Gu Yuebo menunjuk ke kursi di dekatnya dan berkata kepada Jia Fu. Jia Fu tertawa pahit, menangkupkan tinjunya ke arah Gu Yuebo. Saya minta maaf kepada saudara Gu Yue. Saya benar-benar cemas saat itu, sudah berhari-hari sejak saya melihat saudara laki-laki saya khawatir akan yang terburuk. Saya benar-benar tidak bisa menunggu. Ada beberapa hal yang, hanya setelah kehilangannya, mereka dapat dipahami. Jia Fu baru menyadarinya dalam beberapa hari ini, alasan mengapa ayahnya memasangkannya dengan beban Jia Jinseng untuk karavan. Itu untuk menguji sifatnya, melihat apakah dia bisa, sambil menekan saudaranya, mengingat kekerabatan mereka, dan pada saat yang sama merawat adik laki-laki ini. Jika Jia Jinseng sudah mati sekarang, bagaimana ayahnya memandangnya? Ketika dia menyadari hal ini, dia segera melakukan penyelidikan di karavan, dan dengan cepat menetapkan targetnya di desa Gu Yue. Dia bergegas kembali tanpa istirahat pun. Sekarang dia berdiri, enggan duduk, itu untuk menciptakan kesan bahwa dia bertekad untuk mendapatkan pelakunya. Ini memancarkan tekanan pada klan Gu Yue serta memberi ayahnya bentuk jaminan ketika dia kembali ke keluarga Jia. Melapor ke pemimpin klan Pak, Fang Yuan telah dibawa ke sini. Dengan cepat, tetua akademi membawa Fang Yuan ke aula. Gu Yue Fang Yuan memberikan penghormatan kepada tetua klan, Sir Jia Fu, dan berbagai tetua klan, kata Fang Yuan dengan wajah tanpa ekspresi. Itu dia. Jia Fu dengan dingin mengamati Fang Yuan, pada saat yang sama, bertanya pada seorang Master Gu wanita. Master Gu wanita ini adalah orang yang Fang Yuan membeli batu emas ungu di sarang judi. Ya, itu dia. Tidak ada kesalahan, Master Gu wanita menatap Fang Yuan, berkata dengan percaya diri. Jia Fu mengangguk. Segera tatapannya seperti dua bilah baja, menebas Fang Yuan. Tapi dia tidak menginterogasi secara terbuka, karena ini adalah desa Gu Yue, jadi dia harus menghormati pemimpin klan Gu Yue. Jadi dia melihat ke arah pemimpin klan Gu Yue.
Pemimpin klan Gu Yue memiliki ekspresi serius. Dia tahu bahwa Jia Fu sengaja berbicara dengan Master Gu wanita dengan keras, itu tidak hanya untuk mengkonfirmasi identitas Fang Yuan, tetapi juga untuk menegaskan motifnya. Dia menyiratkan kepada kepala klan Gu Yue bahwa dia memiliki bukti di tangannya, saya memiliki kepercayaan diri yang cukup, jadi sebaiknya Anda tidak terlalu membela anggota klan Anda sendiri. Ini menyebabkan ketidaksenangan di hati pemimpin klan Gu Yue, berpikir, kamu Jia Fu kehilangan saudara laki-lakimu, itu adalah kesalahanmu untuk memulai. Sekarang Anda datang ke sini ke desa Gu Yue kami dengan sikap menuduh, apakah menurut Anda klan Gu Yue saya dapat dengan mudah diganggu? Klan Gu Yue saya tidak memihak dan bekerja berdasarkan logika, tetapi jangan salah bahwa ini adalah kelemahan. Memikirkan hal ini, dia tidak segera menginterogasi Fang Yuan, tetapi dengan keras berkata kepada Master Gu wanita, apakah kamu melihat dengan jelas? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda ini, tetapi Fang Yuan memiliki saudara kembar yang terlihat sangat identik dengannya, apakah Anda benar-benar yakin itu dia? Master Gu wanita hanyalah satu peringkat, dan di bawah tekanan Gu Yuebo, dia langsung menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan gugup. Jia Fu mengerutkan kening dan maju selangkah, menghalanginya dari pandangan Gu Yuebo. Menangkupkan tinjunya, dia berkata, saudara Gu Yue, saya selalu menghormati klan Gu Yue. Terutama pemimpin klan pertama dan keempat klan Gu Yue, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 5. Salah satunya membangun klan dari awal, di mana dia melewati masa-masa sulit dan menciptakan fondasi 100 tahun keluarga Gu Yue. Yang lain adalah pahlawan yang baik hati, karena untuk melindungi klannya dia mengorbankan dirinya sendiri, dan patut dihormati. Saudara Gu Yue, sebagai pemimpin klan, saya yakin Anda akan bertindak tidak memihak, tolong interogasi Fang Yuan ini. Mendengar nadanya telah melunak, Gu Yuebo mengangguk, tetapi hatinya sudah memutuskan. Jika Fang Yuan ini adalah pelakunya, maka dia akan menyerahkannya. Bagaimanapun juga, dia hanya kelas C, tidak ada ruginya kehilangannya. Selama mampu menyelesaikan perselisihan ini. Jika Fang Zeng adalah orang yang melakukannya, Fang Yuan juga harus disalahkan. Fang Zeng adalah seorang jenius kelas A, satu-satunya dalam 3 tahun. Para petinggi klan masih berharap untuk memeliharanya dengan sangat baik untuk melawan Bai Ningbing dari desa klan Bai. Fang Yuan, jangan gugup. Pemimpin klan Gu Yue tersenyum ramah, menggunakan nada lembut ke arah Fang Yuan, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu informasi tentang Jia Jinseng itu? Siapa Jia Jinseng? Fang Yuan mendongak dan berkata dengan tenang. Dia berbohong. Master Gu wanita dari sarang judi menjerit tepat saat Fang Yuan menyelesaikan pertanyaannya. Orang-orang di ruang diskusi, setelah mendengar jeritan ini, mengerutkan kening dan semua melihat ke arahnya. Master Gu wanita menunjuk ke arah Fang Yuan, menunjukkan ekspresi gelisah, ini dia, ini dia. Di sarang judi kami, dia membeli 6 batu emas ungu, dan yang kelima adalah kata kulit lumpur. Tuan muda Jia melihatnya dan mencoba menggunakan 500 batu purba untuk membelinya. Ini meninggalkan kesan besar bagi saya, bahkan jika 1 atau 2 tahun berlalu tidak akan saya lupakan. Tidak hanya aku, tetapi Master Gu lainnya di sarang judi juga melihatnya. Begitukah? Senyum pemimpin klan Gu Yue menghilang, menunjukkan ekspresi kaku dan menyeret pertanyaannya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan hanya mengangguk sekarang, menunjukkan sedikit kegugupan, dan berpura-pura tiba-tiba menyadari, oh, itu dia. Baiklah, jika dia Jia Jinseng, maka saya mengenalnya. Tapi setelah insiden sarang judi, saya tidak pernah melihatnya lagi. Dia berbohong lagi. Kali ini, bukan Master Gu wanita, tetapi Master Gu pria yang memanggil di depan umum. Fang Yuan melihat ke arahnya, dan seolah-olah dia telah mengenalinya, menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dengan cepat mencoba menyembunyikannya. Perubahan ekspresinya tercermin di mata semua orang. Semua orang mulai merenung. Tuan-tuan yang terhormat, saya seorang karyawan di toko anggur. Master Gu laki-laki pertama-tama menangkupkan tinjunya kepada semua orang, dan kemudian dengan penuh semangat menunjuk ke arah Fang Yuan. Malam itu, saya melihat dengan jelas di toko anggur, dia sedang duduk dengan tuan muda Jia Jinseng, dan keduanya diam-diam berbicara untuk waktu yang lama. Begitu dia berkata demikian, aula meletus menjadi keributan diskusi lembut.
Tetua Akademi menggunakan tatapan dingin dan menatap Fang Yuan. Master klan Gu Yue bergerak mundur sedikit, perlahan bersandar di kursi besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang jelas panik, buru-buru berkata, toko anggur memiliki begitu banyak orang, bagaimana kamu bisa mengenaliku begitu saja? Anda mungkin salah sendiri. Haha, aku pasti tidak salah. Gu Master laki-laki tersenyum, tatapannya menatap Fang Yuan, pada saat ini dia merasa sangat percaya diri. Belum lagi tuan muda Jia Jinseng yang datang ke toko anggur kami harus merawatnya dengan hati-hati. Bahkan jika itu bukan dia, aku masih akan mengenalimu, karena kamu telah memberiku kesan yang kuat. Mengatakan demikian, dia mengangkat alisnya, berkata dengan puas, apakah kamu masih ingat? Hari itu, Anda datang ke toko kami, menginginkan secangkir anggur monyet. Tapi Anda hanya minum seteguk. Setelah itu Anda melepaskan cacing minuman keras dan memberi makan anggur monyet yang tersisa padanya. Saya melihat cacing minuman keras dan sangat gelisah, ingin membelinya dari Anda tetapi Anda menolak untuk menjualnya dan segera pergi. Bagus, persis seperti yang ingin saya dengar. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, tanpa sadar mundur selangkah. Cacing minuman keras. Mata tetua akademi di belakang Fang Yuan bersinar. Tapi dengan cepat dia mengerutkan kening lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Fang Yuan, dari mana kamu mendapatkan cacing minuman keras itu? Fang Yuan mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, tetapi menolak untuk menjawab. Para tetua klan di sekitarnya marah, mulai cemberut. Fang Yuan, apakah kamu tahu masalah yang kamu sebabkan? Bicara, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan kepada kami tentang apa yang Anda ketahui, akui. Cacing minuman keras ini, apakah itu milik Jia Jinseng? Bagaimana itu bisa menjadi miliknya? Cacing minuman keras jelas diperoleh sendiri. Aku membukanya. Fang Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya meningkat, seolah-olah dia tidak tahan dengan fitnah seperti itu, dan berteriak keras dengan emosi marah. Bersambung.